teman ya. Nanti kalau bisa nanti di sesi ini ya tanya tuh cara buat AI itu teman ya. Karena daripada Anda di luar itu ada kok yang buat kelas ini tuh berbayar gitu ya. So, jadi teman-teman beruntung banget nanti bisa dapatin secara cuma-cuma gitu ya. Jadi kalau bisa ya teman-teman ya Danu, Firly, siapapun yang hadir di hari ini, kalau bisa setelah kelas ini langsung action gitu ya, buat itu videonya gitu ya. Videonya tuh ya. Mungkin eh, waktu Anda buat itu pasti tuh teman-teman Anda pada pada nanya itu nanti ya. Halo Firly gitu ya. Yang nggak pernah ngechat tiba-tiba ngechat gitu ya. Firly update update apa ya saham naik aja udah pasti "Ih, itu masih bisa beli nggak ya?" Ya FOMO-nya orang gitu ya. Nah, jadi saya berharap ya teman-teman banyak belajar hari ini sama Mas Jaludin karena ada satu karya yang mau kita tampilin setelah sesi ini ya Mas Jaludin ya, benar ya Mas Jaludin ya? Ya, ada satu video setelah ini selesai teman-teman itu mau kita up di media kita ya, media sosial kita. Makanya malam hari ini banyak belajar lah biar teman-teman nanti bukan cuma jadi penonton tapi juga terlibat ya. Karena mumpung untuk mengakses Google VO3 ini ya itu masih bisa diakses sama semua orang ya. Nanti ya dulu kayak mana chat GPT ya. Chat GPT itu dulu pertama kali muncul itu gratis teman-teman, benar ya? Ya sekarang apa itu udah berbayar, walaupun ada yang gratisnya itu terbatas kita bisa gunainnya. Jadi nanti teman-teman nanti coba tanya ya, tanya semuanya. Intinya adalah setelah selesai Zoom ini Anda bisa buat itu video yang sesuka hati kamu itu, misal Tiara gitu ya. Kamu mau buat video apa ya, misalnya video ya siapa tahu bisa kos itu hasil video itu bisa nggak untuk kita mempromosikan bisnis kita. Banyak kok sekarang kok iklan-iklan itu menggunakan ChatGPT ya. Makanya hari ini teman-teman Bapak Ibu semuanya, ChatGPT itu tidak perlu kita takutkan, tapi kita yang harus cepat mengejarnya karena dunia itu bergerak dengan cepat dan dia tidak akan pernah menunggu kita ya. Bisa dipahami ya, karena AI ini baru pertama kali. Dan bayangin, emang pernah dibicara bahasnya AI? Nggak pernah gitu ya. Ya, nah jadi ini adalah momentum terbaik. Makanya saya bilang tuh Mas Jaludin, maaf banget saya nggak bisa nemenin, tapi saya bilang nanti saya akan tonton rekamannya ya. Jadi pokoknya setelah ini selesai saya juga mau buat tuh karena saya tuh pengen upgrade ini teman. Saya pengen upgrade gini. Saya itu kan di Bicara tuh belum ada company profile ya, yang video tentang Bicara official tuh apa gitu. Ya siapa tahu nanti bisa dibuat dalam AI teman ya. Ya urusan orang bilang, "Oh, kok AI?" Ya namanya kita ngikutin perkembangan zaman gitu ya. Nah, kemudian teman-teman mungkin bisa buat apa ya? Video profile gitu ya. Jadi coba good AI ini kita bisa sanding terlepas dari ada negatifnya. Jangankan AI teman-teman, teman-teman tidur aja negatifnya ada gitu ya. Jadi coba kita ambil ke sisi positifnya aja, ya. Oke, ya mungkin itu aja. Nanti acara ini akan langsung dipandu sama Mas Jalaluddin, teman-teman. Nanti teman-teman kalau ada mau tanya, tanya aja, ya. Kemudian nanti akan ditutup sama Kak Aisyah ya, Kak Aisyah ya. Ya. Nah ini seharusnya Kak Aisyah yang buka, teman. Ternyata Kak Aisyah lagi sakit gitu ya. Mudah-mudahan Kak Aisyah cepat sehat gitu ya. Nah itu dia, itulah dia. Kemarin baru seneng wisuda gitu ya. Nah itulah teman ya, hidup itu gitu ya. Di balik kebahagiaan ada musibah gitu ya, atau ada cobaan. Di balik cobaan pasti ada hikmahnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan Kaisa sehat-sehat terus ya. Itu emang sakit itu walaupun kecil aja, mungkin sepele batuk gitu, tapi kan membuat kita nggak nyaman gitu ya. Nah, mudah-mudahan bukan hanya Kaisa aja, semua di sini ya mudah-mudahan sehat-sehat terus ya. Ya, oke. Enjoy teman-teman belajar di malam hari ini ya. Anda kuras semuanya karena saya udah lihat slide materi beliau gitu ya. Wah, itu simpel banget lah. Sebenarnya buat videonya itu simpel ya, Mas ya. Benar ya, Mas ya. Tapi karena nggak tahu, sama dengan komunikasi, sama dengan saham ya, Firly ya. Nah, itu dia. Mungkin bagi orang bilang oh saham itu sulit, saham itu scam gitu ya. Nah, bagi orang yang paham ya bisa melihat tuh dia. Nah, nanti teman-teman nanti kita belajar lagi tuh. Kalau di sini ada kus kami pengen belajar investasi ya. Nanti saya undang tuh, undang Firly ya. Firly yang membahas investasi dia ya. Yang penting nanti kamu jangan jual jual referral di sini ya Firly ya. Ya maksudnya kalau jual referral kita bagi-bagi Firly ya. Ya. Nah, oke ya, teman-teman ini mic-nya saya buka aja, tapi saya berharap teman-teman kondusif ya. Nanti kalau misalnya waktu ada mau bertanya ya tanya ya. Nah, Kak Aisyah nanti kalau misalnya terlalu berisik mungkin di unmute kan ya Kak Aisyah ya. Ya. Nah, jadi teman-teman banyak banget nih. Ya, nanti saya nunggu tuh Firly bahas
tentang investasi aja dulu, investasi itu ya. Investasi yang kecil-kecilan aja dulu. Yang penting Anda membuka mata aja, jangan menutup mata banget gitu ya. Nah, jadi teman-teman, selamat belajar di malam hari ini tentang AI ya, bagaimana Anda bisa praktek langsung membuat Google VO3 ya. Oke, Mas Jalaluddin udah siap Mas Jalaluddin? Ya, oke teman-teman semuanya. Wah, tuh dia tuh aman kok. Insya Allah saya ngejar sertifikat investor ya. Jangan sertifikatnya aja, dividennya dikejar yang penting gitu ya. Untuk apa kamu dapat sertifikat dividennya kecil gitu ya? Ya, nah itu dia ya. Nggak, itu just kidding doang Firly ya. Nah jadi nggak apa-apa teman, saya support semuanya ya karena pada akhirnya saya juga akan lari ke investasi gitu. Jadi Firly sukses terus Firly ya. Makanya saya senang sekali ya. Yang terpenting bicara official kalau bisa menjadi jembatannya, saya siap menjembatin teman-teman ya. Yang terpenting satu, kita nggak merugikan banyak orang gitu ya. Yang terpenting ya apa yang kita bagikan ini mudah-mudahan ya terlepas dari apa tujuan teman-teman, tapi kita bagikan ini memang dari hati ke hati. Biar apa teman-teman? Karena ilmu itu berkahnya, tahu nggak di mana letak ilmu itu berkah? Yang pertama, Anda bisa praktekin. Yang kedua, Anda bisa bagikan kembali. Itulah kenapa ada konsepnya belajar, mengajar, belajar, mengajar. Nggak usah terlalu pelit banget dengan ilmu. Karena apa teman-teman? Ya, yang apapun yang kita sampaikan hari ini mungkin sudah dilakukan banyak orang ya, jadi sebisa mungkin kita bagikan aja secukupnya lah ya. Kalau mau tahu lebih lanjut ya pasti ada kelas-kelas berikutnya ya, namanya ilmu itu ada yang gratis, ada yang eksklusif, ada, tinggal tergantung aja ya, tinggal tergantung kemauan teman-teman. Oke, saya tinggal ya teman-teman ya. Selamat belajar di hari ini, sukses terus ya. Karena aku mau samaan ya, sukses terus ya Mas Jaludin ya, enjoy aja ya. Ais ya, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Jaludin ambil ini. Udah saya jadikan kaos ya Mas Jaludin ya. Silakan Mas Jaludin. Izinnya saya duluan ya Mas Jaludin ya. Siap, Coach. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Ini merupakan panggung pertama saya mungkin ya teman-teman. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya pada sesi kali ini. Yang mana saya di sini bukan untuk ini ya teman-teman, bukan untuk niat mengajari teman-teman, tapi saya niat untuk sharing kepada teman-teman terkait tentang AI gitu ya teman-teman. Jadi saya ini klarifikasi dulu sebentar gitu ya. Jadi saya bukan orang yang benar-benar ahli AI gitu teman-teman, tetapi saya masih penggiat AI dan masih belajar kepada AI gitu teman-teman. Dan saya mungkin akan selalu terus belajar kepada AI gitu teman-teman. Soalnya kenapa ya? Soalnya saya lihat-lihat gitu AI pada saat ini itu perkembangannya sangat pesat teman-teman. Seriusan. Perkembangan AI itu sangat pesat. Bahkan dulu gitu ya ketika saya masih SMA, saya melihat Google aja gitu. Saya tanya ke Google, oke Google lagi apa gitu. Google bisa jawab itu sudah merasa canggih gitu teman-teman. Tapi makin ke sini gitu ternyata AI, wah perkembangannya sangat pesat itu dalam kurun waktu beberapa tahun gitu teman-teman. Jadi kenapa saya ingin belajar AI? Soalnya saya khawatir gitu terhadap masa depan teman-teman. Soalnya gini, kita bayangin gitu, pada saat dulu ketika kita masih kecil, ketika orang tua kita ingin berpergian kemana-mana, mereka naik kendaraannya itu delman. Tahu delman teman-teman? Delman ya tahu ya? Kuda yang ada gerobaknya itu teman-teman. Nah, dulu orang tua kita mungkin naik delman gitu teman-teman ya. Nah, tapi setelah datang angkot gitu teman-teman, angkutan umum, delman itu tersingkirkan teman-teman. Jadi peminatnya sedikit gitu teman-teman. Jadi kebanyakan orang itu naik kepada angkot. Setelah itu muncullah ojek teman-teman. Banyak orang naik ojek dan naik angkot jadi sedikit. Habis itu ada juga Gojek teman-teman, ojek online. Nah, dengan adanya ojek online, ojek pangkalan itu juga menjadi sedikit teman-teman. Nah, ini bisa menjadi gambaran gitu teman-teman. Untuk kedepannya perusahaan-perusahaan atau tempat kerja itu akan membutuhkan orang-orang yang ngerti terhadap AI gitu teman-teman. Makanya saya belajar AI dari sekarang soalnya ditakutkan
seiring berkembangnya zaman, banyak perusahaan-perusahaan atau tempat kerja yang membutuhkan karyawan yang ngerti terhadap AI gitu teman-teman. Gitu mungkin ya. Oke, kita langsung mulai saja mungkin kepada pembahasan. Saya izin membuka materi ya teman-teman. Materi di PPT ya. Bentar. Udah ada teman-teman materinya? Udah ada ya? Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang apa itu AI. Mungkin perkenalan AI ya, dan VO3 yang saat ini sedang viral-viralnya di media sosial gitu teman-teman. Dan juga cara sukses bikin prompt VO3 teman-teman. Sebelumnya ini mungkin yang akan saya bahas teman-teman pada hari ini, yaitu yang pertama, apa itu AI teman-teman. Sebelum ke pembahasan apa itu AI, saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman yang hadir di webinar kali ini. Mungkin ada yang mau menjawab terlebih dahulu apa itu AI. Boleh langsung on mic atau angkat tangan teman-teman. Atau boleh juga ketik di kolom komentar teman-teman apa itu AI teman-teman. Singkat aja gak apa-apa. Gimana Kak Rega? Kemampuan mesin bukan Kak? Kemampuan mesin boleh bisa jadi kemampuan mesin masuk. Ada lagi kah? Boleh di kolom komentar. AI itu kecerdasan buatan, betul. Muhammad Syahril, betul sekali. Oke, kita langsung lanjut saja mungkin ya. Teknologi yang bisa berpikir dan bertindak seperti manusia, betul Kak Indah, benar sekali. Jadi, kita lanjut ya teman-teman. AI itu apa? AI itu adalah kecerdasan buatan, seperti tadi yang sudah disebutkan oleh teman kita ya, yaitu adalah cabang ilmu komputer, seperti yang dikatakan Kak Firly, yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang bisa meniru kemampuan manusia dalam berpikir. Seperti kita nanya ke ChatGPT apa-apa, terus ChatGPT bisa menjawab. Seperti itu, teman-teman. Jadi ya ini bisa berpikir logis, belajar dari pengalaman, mengambil keputusan dan memahami bahasa, teman-teman. Kita bisa belajar bahasa apapun kepada AI gitu. Entah itu bahasa Inggris, bahasa Jepang dan lain-lain. Dan juga AI ini bisa mengenali pola, suara ataupun gambar dan bisa menyelesaikan masalah. Contohnya seperti apabila saya memiliki beberapa masalah, saya kadang bertanya kepada AI. Saya kadang bertanya kepada ChatGPT, ChatGPT gimana caranya supaya saya disukai banyak orang kadang gitu. ChatGPT bisa jawab seperti itu. Bahkan hampir mirip seperti manusia gitu teman-teman. Nah, akan tetapi teman-teman, AI ini terdiri dari beberapa tingkatan teman-teman. Jadi ada beberapa jenis dari AI ini teman-teman. Jadi jenis-jenis AI yang pertama ada Narrow AI. Ini adalah tingkatan AI yang paling bawah. Dan yang kedua ada General AI, tingkatan AI yang menengah. Dan yang ketiga ada Super Intelligent AI, yaitu AI yang mempunyai tingkatan paling tinggi, teman-teman. Mari kita bahas satu persatu jenis-jenis AI ini. Yang pertama ada Narrow AI, teman-teman. Yaitu adalah kecerdasan buatan yang sempit atau bisa dikenal sebagai weak AI. AI yang paling lemah, teman-teman. Yaitu jenis kecerdasan buatan yang dirancang untuk melakukan tugas yang spesifik atau sekumpulan tugas yang terbatas. Ciri-cirinya yaitu fokus pada satu tugas tertentu dan tidak bisa berpikir di luar tugas yang ditentukan. Contohnya apa dari Nero AI ini? Boleh mungkin ada yang mau menjawab di komen gitu ya. Jadi contoh kecilnya dari Nero AI ini seperti ChatGPT teman-teman. Seperti VO3 bahkan itu termasuk weak AI atau narrow AI. Yang kita lihat ChatGPT ataupun narrow AI yang sangat canggih seperti itu adalah AI paling rendah, teman-teman. Kenapa? Soalnya AI tersebut tidak bisa melakukan tugas di luar sistem yang ditentukan. Contoh, kita bilang ke AI, AI, buatkan saya foto ketika saya sedang terbang di langit gitu. AI bisa membuat, tetapi AI pasti minta dulu mau coba kirim foto kamunya seperti apa biar lebih spesifik seperti itu. Jadi kemampuannya itu masih terbatas gitu di luar sistem yang telah ditentukan teman-teman. Ini narrow AI. Nah, terus ada juga general AI yaitu tingkatan AI yang kedua.
General AI ini dikenal sebagai AGI atau Artificial General Intelligence, teman-teman. Yaitu jenis kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan untuk memahami, belajar, menerapkan pengetahuan di berbagai bidang. Nah, AI ini mirip seperti manusia. Nah, AI ini ciri-cirinya yaitu mampu belajar dan menyelesaikan tugas yang berbeda, bahkan yang belum pernah ditemui. Jadi ini AI, General AI ini hampir sama dengan manusia, teman-teman. Tidak ada saat ini AI yang seperti ini, teman-teman. Jadi AI ini berbentuk robot ya, robot yang berbentuk seperti manusia dan bisa bergerak seperti manusia dan juga bisa ngobrol seperti manusia. Bahkan ketika kita mengajari AI tersebut suatu materi, AI tersebut bisa memahami dan bahkan melebihi pemahaman yang kita ajarkan kepada mereka, teman-teman. Dari contoh General AI ini masih dalam tahap riset teman-teman ya. Jadi belum ada di dunia nyata. Tapi di dalam fiksi atau di dalam konsep seperti film-film, General AI ini sudah ada teman-teman. Tapi kalau di dunia nyata belum. Nah, contohnya kalau di film-film teman-teman tahu Jarvis yang di Iron Man, yang kalau perang itu ya gitu teman-teman, Jarvis di Iron Man ya. Nah, itu robot yang mana robot tersebut bisa mengendalikan rumah, mengerti perintah yang kompleks, dan bisa memecahkan masalah. Bisa berbicara secara natural dan bahkan bisa bercanda teman-teman. Nah ini general AI teman-teman, tingkatan AI yang menengah, yang bahkan sangat mirip seperti manusia. Bahkan siapa tahu gitu nanti bisa berteman dengan kita gitu teman-teman. Kita punya sahabat, ini sahabat saya adalah AI gitu teman-teman. Mungkin bisa saja nanti zaman kedepannya seperti itu. Dan yang terakhir, teman-teman, yaitu super intelligent AI. Ini adalah tingkatan AI yang paling tinggi, yang bahkan kedatangannya ini sangat ditakutkan oleh banyak orang, teman-teman. Sangat dikhawatirkan apabila super intelligent AI ini sudah ada, yaitu adalah bentuk kecerdasan buatan yang melampaui kemampuan intelektual manusia. Hampir dalam semua aspek, teman-teman, termasuk dalam kreativitas, pemecahan masalah, penalaran, ilmu pengetahuan, keterampilan sosial, dan bahkan kecerdasan emosional, teman-teman. Jadi, AI ini sangat berbahaya soalnya pengetahuannya dan juga kreativitasnya bisa melebihi kemampuan manusia, teman-teman. Contoh dari AI ini itu di dunia nyata belum ada. Cuman di beberapa fiksi ilmiah itu sudah ada. Contohnya di film-film, kalian tahu Skynet ya teman-teman, di film Terminator. Kan Terminator itu adalah robot ya teman-teman, adalah AI gitu. Nah itu bisa menguasai militer, bisa menguasai teknologi, bahkan manusia-manusia pada saat itu sistem militernya, sistem teknologinya dikuasai oleh AI. Nah, makanya AI ini dikhawatirkan apabila rilis gitu teman-teman. Makanya saat ini AI ini masih dalam proses penelitian dari beberapa peneliti dan belum diluncurkan teman-teman. Bahkan ada tokoh-tokoh yang mengingatkan akan bahayanya AI. Contohnya Elon Musk gitu ya teman-teman pernah mengingatkan bahwa AI ini harus selalu diawasi oleh manusia gitu. Soalnya ditakutkan apabila AI ini sudah muncul gitu dan otaknya atau pemikirannya melebihi batas manusia, bisa saja AI itu membasmi manusia gitu kan takut ya teman-teman ya. Apalagi AI atau robot yang dilatih untuk menjadi militer gitu. Nanti disakitin dikit mereka bisa nembak kita kan bahaya gitu teman-teman ya. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman dari jenis-jenis AI. Nah, ini kira-kira kapan nih teman-teman AI ini atau AI yang bisa melebihi pemikiran manusia atau bisa setara dengan manusia ini akan tercapai nih teman-teman kira-kira kapan nih? Sekarang kan tahun 2025 nih ya. Kira-kira AI ini akan kapan nih bisa diluncurkan atau akan berdampingan dengan kita gitu teman-teman. Mungkin boleh ada yang mau jawab di komen teman-teman. Kira-kira aja ini. Jadi gini ya teman-teman, AI ini diprediksikan oleh beberapa ahli akan capai di tahun 2032 atau 2045 teman-teman. Jadi AI ini perkembangannya bisa saja cepat atau bisa saja lambat. Bahkan menurut Elon Musk disebutkan bahwa AGI ini atau Artificial General AI ini bisa muncul dalam 5 sampai 10 tahun ke depan.
jika tren kemajuan model besar seperti ChatGPT, Gemini AI itu terus berlanjut. Nah, ini bisa saja super intelligent AI ini atau artificial general intelligence ini bisa muncul dalam waktu yang cepat gitu teman-teman. Makanya kenapa saya pada saat ini menjadi penggiat AI gitu teman-teman. Karena ditakutkan ketika 5 tahun ke depan nanti segala sesuatu itu membutuhkan AI gitu teman-teman. Soalnya saya takut seperti ini gitu teman-teman. Orang tua saya kan dulunya kuliah teman-teman ya. Orang tua saya dulunya kuliah. Akan tetapi setelah orang tua saya lulus, orang tua saya sulit untuk mencari pekerjaan. Dikarenakan ketika orang tua saya kuliah dulu, itu tidak ada komputer, teman-teman. Tidak belajar komputer. Kuliah biasa seperti biasa gitu kuliah. Setelah lulus, banyak tempat-tempat kerja yang membutuhkan orang yang ngerti komputer. Sedangkan di tempat kuliah tidak diajarkan komputer. Nah, saya sekarang sedang kuliah, teman-teman. Saya belajar komputer, tetapi di kampus saya tidak belajar AI, teman-teman. Nah, saya takut ketika saya sudah lulus di kampus, ketika saya ingin kerja, ternyata tempat-tempat kerja itu membutuhkan orang yang ngerti AI, sedangkan di kampus tidak diajarkan AI seperti itu, teman-teman. Jadi sangat penting ya gitu teman-teman kita belajar AI saat sekarang gitu. Jadi ini bukan disebut FOMO gitu teman-teman ya, tapi ini merupakan investasi masa depan untuk kita yaitu karena apabila kita tidak mengerti AI ditakutkan nantinya banyak tempat-tempat kerja yang membutuhkan orang yang mengerti AI gitu. Oke, ini ada komen dari Kak Ari. Kalau menurut saya, mas Super AI ini udah ada di Jepang sebelum ada Elon Musk. Cuman Super AI baru dikenalkan sama Elon Musk karena brandingan. Betul sekali. Jadi Super AI ini sebenarnya sudah ada gitu. Dan General AI sudah ada, cuman belum banyak gitu dan itu belum rilis gitu, belum dibebaskan teman-teman. Soalnya apabila dibebaskan ya takutnya di luar kendali manusia gitu. Jadi ini masih dalam tahap proses penelitian dari para peneliti supaya AI ini tidak melenceng gitu dan tidak membahayakan manusia gitu teman-teman. Soalnya pernah gitu ada AI yang ditanya kalau nggak salah di online, ketika ditanya apakah AI ke depannya akan menghancurkan bumi atau apa, ternyata AI itu mempunyai pikiran liar gitu teman-teman ya. Makanya ini masih dalam tahap uji coba gitu AI seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi kesimpulan dari ketiga AI ini yaitu perbandingannya apabila Narrow AI kemampuannya melakukan satu tugas khusus, satu saat ini sudah ada ya teman-teman. Contohnya seperti ChatGPT, Gemini, Veo 3, dan lain-lain. Dan adapun jenis AI yang kedua yaitu General AI, kemampuannya itu seperti manusia, fleksibel dan adaptif teman-teman. Nah, statusnya saat ini itu belum ada, masih riset. Contohnya di film fiksi ada yaitu Jarvis di Iron Man. Dan yang ketiga ada Super Intelligent AI, yang kemampuannya melampaui semua kecerdasan manusia. Status saat ini belum ada juga dan masih hipotesis. Contohnya adalah Skynet di Terminator, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu apa itu VO3, teman-teman, yang akan kita bahas hari ini ya. Yang viral di media sosial banyak video-video VO3 itu ya, teman-teman. Yang bahkan mirip seperti manusia asli gitu, tidak bisa dibedakan gitu. Seperti itu, teman-teman. Jadi, VO3 itu adalah AI generatif untuk video yang bisa mengubah teks menjadi video dan menghasilkan video berkualitas tinggi dengan efek sinematik dan logika visual yang masuk akal, teman-teman. Tetapi sebelum ke pembahasannya, izinkan saya untuk menjelaskan singkat perkembangan dari Google VO3 ini, teman-teman. Jadi, Google VO3 ini di tahun 2018 sampai 2021, sebelum VO3 muncul, teman-teman, Google mulai riset tentang generatif video berbasis AI. Tapi masih sangat sederhana gitu teman-teman, masih ada blur-blurnya gitu, masih ada glitch-glitchnya seperti itu teman-teman. Jadi eksperimen awal ini tidak dinamai VO teman-teman, tapi menjadi fondasi teknologi ke depannya. Jadi mulai menganalisis cara membuat teks to video di tahun 2018 sampai 2021 Google itu teman-teman.
Dan selanjutnya di tahun 2022, Google dan tim AI membuat dua proyek, yaitu Imagine AI dan Penaki. Nah, kedua proyek ini diluncurkan ke publik, tapi sebagai basis teknologi, teman-teman. Jadi, Imagine AI ini atau Imagine video ini bisa membuat video dari kata-kata yang kita tulis. Cuman kualitasnya itu masih kecil, yaitu 128 piksel ke 128 piksel. Jadi masih kecil kualitasnya, masih dalam proses pengembangan. Dan juga banyak glitch-glitchnya gitu teman-teman. Dan yang kedua ada Penaki yang bisa membuat video lebih panjang dari prompt yang naratif teman-teman. Nah, contoh dari Penaki ini kita bisa nulis seekor anak anjing, promptnya teman-teman, seekor anak anjing duduk di sofa. Lalu ia melompat keluar dan mengejar burung. Kita buat prompt kayak gitu, itu bisa menjadi video. Cuman tetap di dalam video yang dibuat ini masih ada glitch-glitchnya dan ada blur-blurnya teman-teman. Belum benar-benar perfect di tahun 2022. Lanjut, perkembangannya di tahun 2023, Google mulai menyatukan kemampuan Imagine Video dan Penaki. Nah, eksperimen gabungan ini disebut dengan generasi awal VEO, teman-teman. Jadi di tahun 2023, Imagine Video dan Penaki mulai digabungkan oleh Google, teman-teman. Nah, meskipun ini belum diumumkan ke publik, teman-teman, beberapa peneliti Google menyebutnya sebagai VO-like system. Dan juga pada tahun 2023 ini, dikarenakan gabungan antara Imagine Video dan Penaki, Google bisa menciptakan video dengan kualitas 1080 piksel, teman-teman. Dan lanjut ke tahun berikutnya di tahun 2024, VO diumumkan oleh Google, teman-teman. Tapi produk text to video ini bisa membuat video dengan resolusi HD. Ini resolusinya sangat canggih, teman-teman. Di tahun 2024. Gayanya natural, terus sinematik, bahkan pemahaman logika text and videonya itu masuk, teman-teman. Di tahun 2024, VO3 itu sudah mulai ada. Cuman ini masih terbatas, teman-teman. Belum benar-benar bisa diakses oleh semua orang. Nah, pada tahun 2025 barulah VO ini sudah mulai perfect gitu teman-teman. Tapi tetap diaksesnya tidak bisa oleh semua negara, cuman bisa diakses oleh beberapa negara tertentu saja, dikarenakan masih dalam tahap uji coba teman-teman. Dan juga ini terbatas teman-teman. Ini biasanya oleh Google itu diberikan kolaborasi kepada beberapa kreator YouTube dan seniman. Dan VO ini direncanakan akan terintegrasi ke platform seperti YouTube, Google Video Tools, dan lain-lain gitu. Tapi tenang teman-teman, meskipun Google VO3 ini masih terbatas dan tidak bisa diakses oleh beberapa negara, cuman teman-teman pasti sudah mengetahui ya, banyak di TikTok ataupun di Instagram orang Indonesia yang membuat konten VO3 gitu. Bahkan saya juga bisa membuat konten VO3 teman-teman. Jadi meskipun aksesnya masih terbatas di beberapa negara, saya akan ngasih tahu kepada teman-teman cara akses Google VO3 gitu teman-teman. Nah, sebelum lanjut, saya akan memperlihatkan dulu video dari hasil VO3 saya teman-teman. Dan tadi saya sudah coba sebenarnya teman-teman ya lewat HP, cuman saya tidak tahu kenapa ketika saya setel video di sini, terus ke HP itu jadi nge-lag teman-teman. Tapi nggak tahu ya kalau saya setel di sini apakah ke teman-teman akan nge-lag atau tidak. Apabila nge-lag gitu mohon dimaafkan, mungkin karena spesifikasi laptop saya kecil gitu teman-teman ya. Jadi mohon dimaafkan apabila nge-lag. Jadi videonya seperti ini teman. Inilah Indonesia apabila sudah menjadi negara maju.
Mau belajar bikin video AI kayak gini? Ikut dan belajar di webinarnya. Yuk! Siapa coach kita? Coach Tias Hermawan Putra. Mau belajar? Komen mau banget dan tag 3 teman kamu ya. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman videonya. Mohon maaf apabila nge-lag ya teman-teman, tapi santai saja ya. Nanti video ini akan di-upload besok mungkin ya di IG Bicara Official ya teman-teman. Agak nge-lag kah videonya? Iya, soalnya laptop saya speknya kecil ya. Mohon dimaafkan. Wah, keren banget luar biasa ya. Alhamdulillah. Nanti teman-teman juga pasti bisa sebenarnya. Ini gampang banget teman-teman ya. Cuman tadi ada beberapa wajah yang memang mirip Coach Tias gitu. Ada wajah yang mirip saya gitu. Sebenarnya itu bukan saya dan bukan Coach Tias, tapi ada beberapa tools AI yang dipakai untuk membuat wajahnya itu jadi agak mirip gitu teman-teman. Tapi kali ini yang akan saya bahas itu adalah VO3-nya aja. Untuk beberapa tools AI, untuk memiripkan video, untuk memaksimalkan video VO3, itu mungkin nanti tutorialnya akan saya upload di Instagram saya. Cuman saya belum membuat kontennya di Instagramnya, soalnya saya sedang ada beberapa kendala dan agenda yang harus saya lakukan gitu teman-teman. Oke, kita langsung saja kepada sesi yang ditunggu-tunggu yaitu cara akses Google VO3 secara gratis nih teman-teman. Jadi sebelum lanjut gitu teman-teman, dari teman-teman di sini boleh langsung praktek atau juga boleh screenshot aja ya teman-teman. Soalnya ini aksesnya ini harus melihat di sini gitu caranya gitu. Mungkin teman-teman bisa screenshot tiap slide nanti praktekkan ketika teman-teman sedang ingin memakai VO3 teman-teman. Bisa dimengerti ya teman-teman ya? Oke. Jadi step by step cara akses VO3 ini gini teman-teman. Yang pertama buka Urban VPN di Google untuk mengubah server. Kita menjadi server Amerika terlebih dahulu. Kenapa harus menjadi server Amerika, teman-teman? Dikarenakan kan tadi sudah dibahas, VO3 ini masih terbatas aksesnya dari beberapa negara. Beberapa negara yang bisa akses seperti Amerika, Jerman, ataupun Jepang. Hanya itu saja, teman-teman. Yang lainnya itu tidak bisa. Seperti Indonesia itu belum bisa akses VO3. Cuman masih bisa akses VO2 gitu. Cuman VO3 itu belum ada di Indonesia. Makanya harus ubah server dulu ke server Amerika. Nah, stepnya ini boleh di screenshot ya teman-teman. Jadi, pertama buka Urban VPN dan klik unduh gratis seperti ini. Oke, lanjut. Setelah itu, klik tambahkan ke Chrome di websitenya dan klik Add Extension. Boleh di screenshot ya teman-teman. Lanjut aja biar mengefisiensikan waktu ya. Boleh di screenshot aja teman-teman. Terus setelah itu, setelah klik extension, klik icon extension di atas, dan klik Urban VPN teman-teman di bawahnya. Setelah itu klik bagian tengah untuk menyambungkan servernya ke server Amerika teman-teman. Tunggu sampai connect. Setelah connect, kita buka tab baru dan masuk ke website Google One. Untuk apa masuk ke Google One? Untuk memprokan akun Google kita teman-teman. Soalnya akses Gemini Pro atau Google VO3 ini harus dengan akun Google Pro. Nah, setelah itu klik yang tengah yaitu Try Google AI Pro for one month at no charge, yaitu mulai atau coba Google AI Pro untuk 1 bulan gitu teman-teman. Oke, lanjut. Setelah itu teman-teman klik Get Google AI Pro. Nah, setelah itu langsung ketik yang paling bawah itu teman-teman, Pay on your phone. Nah, setelah itu buka HP teman-teman dan lihat di aplikasi Play Store. Nanti seperti ini teman-teman ya caranya ketika buka HP. Klik akun di pojok kanan atas, setelah itu klik pembayaran dan langganan, setelah itu klik metode pembayaran, dan setelah itu tambahkan sesuai keinginan teman-teman gitu. Entah itu mau masukin Doku, masukin GoPay, masukin ShopeePay, Dana, dan lain-lain gitu. Itu tergantung teman. Nah, di sini saya menambahkan akun Dana dan akun ShopeePay saya gitu. Nah, setelah ditambahkan seperti ini, boleh di screenshot ya teman-teman. Setelah ditambahkan, kita kembali ke laptop teman-teman. Kembali ke laptop.
dan klik get Google dan klik Got It. Nah, di situ ada. Setelah itu klik lagi Get Google AI Pro. Nanti tampilannya akan seperti yang di bawah ini, teman-teman. Setelah tampilannya seperti itu, metode pembayarannya tinggal pilih mau itu sama Dana, ShopeePay ataupun yang lainnya. Setelah itu klik subscribe, teman-teman. Nah, setelah di subscribe, nanti tampilannya akan seperti ini, subscribe gitu, teman-teman. Dan akun Anda sudah jadi akun pro gitu. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti yang di bawah, terus go to Gemini Pro. Nah, nanti websitenya akan langsung masuk ke Gemini Pro. Setelah di Gemini Pro, di bawahnya ada video tuh. Kita lihat dan kita pencet, ada tulisan buat dengan VO3. Dan kamu saat itu sudah bisa coba akses VO3, teman-teman. Seperti itu ya caranya. Cuman disclaimer dulu ya, teman-teman. Jadi, video yang kamu generate itu memiliki limit 3 sampai 5 video per hari, teman-teman. Jadi tidak bisa lebih dari 3 atau 5 video. Nah, apabila ingin sehari lebih dari 3 atau 5 video, kamu bisa buat akun baru dan daftar ulang dengan akun tersebut. Jadi, akun yang pertama kamu nih udah limit nih. Tapi kamu ini mau buat short film contohnya. Butuh beberapa video yang banyak gitu, teman-teman. Jadi, bisa buat akun baru, teman-teman, dan daftar ulang gitu. Jadi, kita memiliki beberapa akun yang bisa akses PO3 gitu. Nah, perlu diingat teman-teman, akses gratis ini juga hanya berlaku selama 1 bulan ya, teman-teman. Apabila sudah mencapai 1 bulan, kamu akan dikenakan biaya. Nanti saldo kamu di Dana atau ShopeePay yang tadi didaftarkan akan tiba-tiba terpotong uangnya sebesar 300.000 kurang lebih segitu lah. Nah, gimana supaya tidak terkena biaya? Jadi, kamu harus membatalkan langganannya tepat sebelum akses gratisnya habis. Contoh, kamu sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 13. Kamu daftar di tanggal 13. Nah, sebelum tanggal 13 bulan depan, tanggal 10 atau tanggal 11, kamu harus sudah batalkan langganannya supaya tidak terkena potongan biaya, tidak dikenakan biaya gitu, teman-teman. Nah, dan apabila ingin mengaksesnya lagi setelah nanti kamu batalkan langganannya, kamu bisa buat akun baru dan lakukan step yang tadi dari awal dengan akun baru tersebut. Jadi kamu bisa akses gratis selamanya gitu, teman-teman. Tapi itu nggak tahu sampai kapan gitu ya. Google memberikan akses 1 bulan gratis. Ada bahan mungkin beberapa tahun ke depan, coba gratis 1 bulan ini sudah ditiadakan gitu, teman-teman. Jadi mumpung masih ada, mari kita coba gitu, teman-teman ya. Nah, ini perlu di screenshot mungkin, teman-teman ya. Cara membatalkan langganan seperti ini, teman-teman. Jadi apabila nanti teman-teman sudah ingin sampai ke batas akses gratis gitu, teman-teman. Batas langganannya sudah mau habis gitu. Teman-teman boleh batalkan langganannya seperti ini mungkin ya. Bisa di screenshot ya, teman-teman. Nanti lakukan hal seperti ini untuk membatalkan langganannya. Seperti itu, teman-teman. Langsung ke materi selanjutnya. Kita kan tadi sudah bisa ya akses Google VO3 secara gratis nih, teman-teman. Nah, sekarang adalah cara sukses bikin prompt di Google VO3-nya nih, teman-teman. Nah, cara suksesnya yaitu ada beberapa kategori dalam sebuah prompt nih, teman-teman. Ada kategori wajib, ada kategori rekomendasi, dan juga ada kategori opsional. Ada 3 kategori ya, teman-teman. Nah, di kategori wajib itu ada subjek tindakan dan gaya visual, teman-teman. Nah, subjek ini adalah objek atau aksi yang ingin dihasilkan dalam video. Contohnya, ini saya akan membuat prompt ya, sekalian memberikan contoh, yaitu seorang nenek kampung asal Indonesia kisaran umur 70 tahun, gitu. Jadi kan terkadang ketika kita bikin prompt itu, teman-teman ya, apa yang ada di imajinasi kita itu tidak hasil gitu, teman-teman. Tidak sesuai ekspektasi. Nah, supaya sesuai ekspektasi, kita harus membuat promptnya dengan baik gitu. Nah, yang pertama harus ada subjek dan tindakan dan itu adalah wajib, teman-teman. Dan yang kedua harus ada gaya visual. Ini hal yang wajib, yaitu estetika atau genre video. Mau videonya itu sinematik, bergaya anime, realistik, atau bergaya 3D dan kartun. Contohnya di sini saya ngetik gaya sinematik dengan pencahayaan dramatis. Nah, apabila gaya visual ini tidak ada, teman-teman,
Jadi seorang nenek kampung asal Indonesia ini bisa saja berbentuk anime gitu. Bisa saja berbentuk 3D ataupun kartun gitu teman-teman. Jadi itu akan random nantinya. Makanya harus dibuat sedetail mungkin teman-teman. Ini yang wajibnya. Dan yang rekomendasi itu bisa dimasukkan, bisa enggak itu tergantung teman-teman. Ada latar belakang, emosi, dan gaya visual. Di latar belakang ini deskripsi lingkungan atau setting untuk memperkaya konteks. Contohnya, ini saya tulis ya prom lanjutannya. Jadi, nenek tersebut ada di langit yang penuh dengan awan dan ada pesawat terbang yang lewat pada waktu siang hari. Jadi kan lebih memperjelas prom. Jadi nenek-nenek umur 70 tahun ada di awan. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus emosi dan atmosfernya yaitu suasana atau perasaan yang ingin ditonjolkan teman-teman. Jadi atmosfernya itu si nenek itu sedang panik dan marah gitu. Dengan latar belakang musik yang menegangkan seperti itu. Sudah terbayang mungkin ya teman-teman. Dan gaya visualnya itu adalah panduan pergerakan kamera untuk dinamika video. Contohnya kameranya mau berbentuk gimana? Entah itu mau ke atas, ke bawah, atau mau diam gitu. Itu bisa ditulis teman-teman. Soalnya kalau tidak itu akan random hasilnya. Jadi di sini saya tulis kameranya bergetar fokus ke si nenek layaknya sedang di udara gitu teman-teman. Jadi sedang di atas, di langit. Nah, lalu diturunkan kameranya ke bawah seperti itu. Nanti hasil video ini dari prom yang saya buat ini nanti hasilnya akan saya perlihatkan ke teman-temannya. Ada videonya nanti. Nah, terus yang ketiga ada opsional, yaitu ada detail spesifik, referensi seni dan parameter teknis. Ini opsional saja teman-teman boleh dimasukkan atau tidak gitu ya. Detail spesifik ini adalah elemen tambahan seperti warna dominan, tekstur atau objek pendukung. Contohnya saya memasukkan opsional seperti ini. Jadi si nenek itu memakai daster berwarna abu, kuning dan hitam. Dan si nenek berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik. Parah banget sih Mali. Gara-gara AI gue dibuat terjun di langit kayak gini. Kayak gitu. Kenapa saya memasukkan opsional detail spesifik gini? Memakai daster gitu. Dan juga berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik. Apabila saya tidak memakai detail spesifik, memakai daster, si nenek akan memakai baju random. Bisa saja memakai baju gaun gitu. Bisa saja memakai baju berangkat ke pasar gitu. Atau apa aja random pokoknya. Entah itu pakai baju gitulah pokoknya. Nah, terus kenapa saya memasukkan bahasa Indonesia yang baik? Soalnya kalau tidak memakai bahasa Indonesia yang baik, biasanya hasil yang keluar itu berbahasa Inggris, teman-teman. Biasanya gitu, teman-teman. Hasil yang keluar berbahasa Inggris. Maka harus ditambahkan bahasa Indonesia yang baik gitu. Saya sudah coba beberapa kali tidak memakai detail spesifik gunakan bahasa Indonesia yang baik. Cuman yang keluar bahasa Inggris lagi gitu. Nggak ngomong bahasa Indo. Makanya harus ditambahkan detail ini teman-teman. Nah terus yang kedua ada referensi seni. Yaitu menyebut gaya seniman atau film tertentu untuk inspirasi. Contoh di sini saya masukkan prompt dengan nuansa warna serealistis mungkin. Atau teman-teman nanti bisa masukkan dengan nuansa warna seperti film Ultraman contohnya. Atau dengan nuansa warna seperti film Upin Ipin gitu. Bisa gitu ya. Atau dengan nuansa warna seperti film Titanic. Pokoknya apa aja gitu sesuai imajinasi. Soalnya masih membutuhkan detail yang benar-benar detail gini. VO3 ini belum bisa gimana ya? Jadi kadang tidak sesuai ekspektasi lah intinya gitu teman-teman. Nah terus yang ketiga ada parameter teknis yaitu resolusi atau FPS. Contohnya bisa 4K 1080 pixel atau 24 FPS teman-teman seperti itu ya. Nah selanjutnya hasil prom tadi jika digabung seperti ini teman-teman. Seorang nenek kampung asal Indonesia kisaran umur 70 tahun memakai daster berwarna abu, kuning, dan hitam. Dan si nenek berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik. Parah banget sih Mahali katanya. Gara-gara AI gue dibuat terjun di langit kayak gini kata si nenek. Nah di langit yang penuh dengan awan dan ada pesawat terbang yang lewat. Udah kebayang kan ya? Ini imajinasi kita kan gitu. Tapi ini bisa diwujudkan dalam bentuk video gitu teman-teman. Nah, dengan latar belakang musik yang menegangkan, kamera bergerak terfokus ke si nenek layaknya sedang di udara. Lalu turunkan kamera ke bawah, gayanya sinematik dan pencahayaannya dramatis dengan nuansa serealistis mungkin. Resolusinya 4K dan 24 fps.
Nah, setelah disusun seperti ini promnya, teman-teman, nanti masuk ke ChatGPT ya, teman-teman. Tetap membutuhkan AI lagi, teman-teman. Nanti kita masuk ChatGPT dan kita tulis di ChatGPT seperti ini. Buatkan prompt untuk Google VO3, tempel dah teksnya gitu, teks promptnya tempel. Setelah itu nanti akan muncul oleh ChatGPT dibuatkan prompt dalam bahasa Inggris. Karena apabila tidak berbahasa Inggris terkadang tidak maksimal videonya. Nah, setelah dibuatkan seperti ini, kita salin semua teksnya, teman-teman. Lalu kita masukkan prompt tersebut ke Google VO3. Seperti ini, teman-teman. Nah, setelah dimasukkan, kita generate lah prompt yang tadi. Nah, waktu generate ini biasanya memakan waktu 1 sampai 2 menit. Tidak lama ya, teman-teman. Nah, setelah selesai kita generate dari prompt tadi, hasilnya seperti apa, teman-teman? Hasilnya seperti ini, teman-teman. Parah banget sih Mahali. Gara-gara AI gue dibuat terjun di langit kayak gini. Nah, kurang lebih segitu, teman-teman. Jadi, dari Google VO3 ini, video yang kita generate itu maksimal adalah 8 detik, teman-teman. Jadi, sangat sedikit ya, teman-teman. Tidak bisa sampai 2 menit gitu, bahkan 5 menit. Makanya, kita membutuhkan beberapa akun apabila ingin membuat short film gitu, teman-teman. Dikarenakan, batas pembuatan satu videonya itu adalah 8 detik, teman-teman. Contohnya seperti video ini, kayak tadi. Parah banget sih Mahali. Gara-gara AI gue dibuat terjun di langit kayak gini. Nah, seperti itu. Nenek tersebut memakai daster berwarna abu, berwarna kuning, dan juga berwarna hitam sesuai dari prom. Dan juga berada di awan-awan sesuai dengan prom yang tadi, gitu teman-teman. Dan juga ada pesawat lewat tadi di belakangnya sesuai dengan prom. Jadi intinya pembuatan prom ini harus benar-benar spesifik dan juga sedetail mungkin. Supaya apa yang ada dari imajinasi kita itu sesuai ekspektasi gitu videonya, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman kepada pembahasan terakhir nih teman-teman. Yaitu tips and trick simple bikin prom VO3 teman-teman. Kalau tadi kan cara sukses bikin prom VO3 teman-teman. Nah, sekarang adalah tips and trick simple bikin prom VO3. Jadi gini ya teman-teman. Saya sudah menyiapkan generator untuk membuat prom. Seperti ini penampilannya ya. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet kayak tadi memikirkan subjeknya apa gitu, gaya visualnya apa. Tetapi di sini sudah saya siapkan prompt generator. Jadi teman-teman tinggal tulis ada subjek, ada tempat, ada pencahayaan sudah disiapkan semuanya. Jadi tinggal tulis subjeknya seperti apa, tempatnya mau di mana, pencahayaannya gimana gitu. Aksinya mau seperti apa, waktunya kapan, ekspresinya gimana, ini sudah disiapkan. Jadi tinggal tulis aja di situ promptnya teman-teman. Dan nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ketika kita pilih pencahayaan, di sini ada pilihan teman-teman. Kita bisa milih soft, bisa pilih dramatis, bisa milih keras. Sudah disiapkan, jadi tinggal klik teman-teman. Simple banget gitu. Dan terus ketika kita milih pergeseran kamera, di sini juga sudah disiapkan banyak teman-teman. Kita tinggal pilih aja, tidak usah pusing-pusing mau gimana gitu. Mau miring ke atas gitu, mau dari atas ke bawah, mau waktu peluru, mau umum gitu, itu tinggal pilih gitu teman-teman. Jadi simpel banget ini. Dan kalau kita klik gaya video itu ada banyak, mau itu sinematik, anime, dan lain-lain gitu teman-teman. Sudah disiapkan. Jadi ini membuat kita simpel dalam pembuatan prompt. Terus apabila ingin suasana video juga ada di sini sudah disiapkan, tinggal klik ya teman-teman. Ada calm, tenang, ada energik, misterius, ada yang penuh gembira dan lain-lain gitu teman-teman. Nah, di sini apabila kita sudah mengisi promptnya, di sini saya tulis di promptnya itu seorang wanita sedang mewawancarai orang gila teman-teman. Seperti itu. Nah, apabila sudah teman-teman, kita tinggal salin aja nih teman-teman. Salin prompt di sini di bawah. Jadi tidak usah ribet gitu. Cuman tetap ya, kita harus menambahkan di dalam pembicaraannya itu berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik ya teman-teman, seperti di sini, seperti itu. Jadi setelah kita selesai membuat promptnya,
tinggal salin saja di sini, langsunglah masukkan kepada Google Gemini. Tidak usah ribet-ribet ke ChatGPT, ke sana kemari gitu. Ini simpel banget teman-teman. Nah, setelah kita simpan, kita generate dan jadilah videonya seperti ini teman-teman ya. Tuh, kayak di Indonesia banget gitu ya. Jadi ini simpel banget bikin prompt dengan generator prompt ini. Nah, hasil videonya seperti ini nih teman-teman. Kata-kata hari ini, Pak. Nongkrong di cafe elit, sholat di masjid sulit. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi generator AI ini, ini tidak gratis ya teman-teman. Ini tidak gratis. Nah, apabila teman-teman ingin mendapatkan generator AI ini, teman-teman bisa mengikuti webinar yang umum nanti gitu. Itu ya teman-teman. Apabila ingin mendapatkan generator AI yang tadi teman-teman. Nanti di webinar umum barulah akan dibahas gitu dan juga ada beberapa ebook juga dan beberapa bonus modul yang akan diberikan nanti di webinar umum teman-teman. Ya mungkin seperti itu teman-teman ya, pembahasan AI kali ini cukup menegangkan ya bagi saya teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya dari teman-teman, silahkan boleh. Boleh angkat tangan atau boleh tulis di komentar teman-teman apabila ada yang ingin bertanya. Kita ini aja ya teman-teman. Sekarang kita diskusi aja. Nah, mungkin sudah paham ya semuanya ya. Hebat banget bro. Mungkin sudah paham semua. Tidak ada yang ingin ditanyakan mungkin. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Alhamdulillah mungkin ya. eh, kita telah sampai di penghujung acara dan saya juga sudah memaparkan semua materi saya. Dan jadi gini teman-teman, AI ini bukan sekedar alat, akan tetapi ia adalah cermin dari kecerdasan manusia teman-teman. Tapi teman-teman ya, sehebat-hebatnya teknologi, tidak akan ada yang bisa menggantikan semangat belajar, rasa ingin tahu, dan visi besar yang lahir di hati manusia teman-teman. Jadi, hari ini kita mungkin hanya mendapat secuil wawasan teman-teman. Tapi dari secuil itu, bisa lahir ide-ide besar, inovasi, gerakan sosial, bahkan solusi untuk masalah nyata di sekitar kita, teman-teman. Maka jangan tunggu jadi ahli dulu, teman-teman. Jangan tunggu jadi ahli dulu untuk memulai, karena langkah kecil hari ini bisa jadi awal dari perubahan besar besok, teman-teman. Jadilah generasi yang bukan hanya melek teknologi, tapi juga punya kompas nilai yang bukan hanya paham cara kerja AI, tapi juga bisa menentukan kemana arah AI dibawa untuk kebaikan bersama, teman-teman. Terima kasih sudah hadir dan belajar dan juga berbagi pada hari ini. Sampai bertemu di lain waktu dan saya serahkan mungkin kepada Kak Aisyah. Terima kasih. Oke, sebenarnya terima kasih Kak Jalal. Eh ya, oh ini Kak, ada suaraku kedengaran nggak? Oke, di sini Kedengaran, ada, Kak? oke, di sini ada satu pertanyaan. Kak mungkin boleh dijawab dulu. Oh, boleh, Kak. Silakan dulu Kak. Ada di kolom komentar dari Kak Firly. Oke Kak Berli, terima kasih sudah bertanya. Kak izin tanya, itu registrasi ke Google AI wajib bayar. Jadi registrasi ke Google AI ini tidak berbayar Kak, gratis. Jadi berbayar itu apabila masa 1 bulan kita sudah habis. Kan gratis selama 1 bulan nih. Awal kita coba, itu kita mempunyai waktu selama 1 bulan untuk mengakses Google View 3. Nah, sebelum waktu 1 bulan habis, nah Kak Firly harus sudah membatalkan langganan supaya tidak dikenakan biaya gitu. Jadi 1 bulan itu percobaan gratis. Tapi apabila 1 bulan itu sudah lewat, dan nanti akan dikenakan biaya seperti itu Kak Firly. Mungkin sudah terjawab ya. Jadi untuk awal-awal itu gratis Kak Firly.
Woi, jadi banyak pertanyaan gini. Saya jawab dulu aja satu-satu ya, Kak Isya. Silakan, masih ada waktu. Oke. Kayak itu kalau mau buat si muka dalam videonya bisa mirip itu bagaimana ya? Oke, ini saya stop share ini dulu ya, stop share screen dulu. Jadi gini teman-teman. Oh, untuk buat muka di videonya bisa mirip itu kita pakai beberapa tools. Jadi toolsnya itu ada dua teman-teman. Ini saya ketik mungkin ya. Ada Remaker AI dan juga ada Page Swap AI. Nah, nanti di situ teman-teman bisa mengubah wajahnya itu menjadi mirip seperti wajah kita. Jadi kita simpan videonya dan kita simpan foto kita. Nah, atau foto siapa aja gitu. Atau bisa simpan foto Kapirli gitu. Kita mau bikin prompt, Kulek sedang terbang gitu. Dan nanti kita simpan di situ foto Kak Firly dan Kulek tersebut mirip Kak Firly seperti itu teman-teman. Ya, jadi pakai dua tools. Bisa pakai Remaker AI atau ada Face Swap AI seperti itu. Mungkin sudah terjawab ya Kak Cia. Dan ini Kak Indah bertanya, rekomendasi AI yang paling kakak sarankan apa? Terlebih dalam hal keperluan menyusun skripsi. Oke, pertanyaan bagus. Jadi rekomendasi saya untuk AI pendidikan itu bisa kakak pakai DeepSeek AI atau pakai Perplexity AI, Kak. Ini saya ketik ya, Perplexity dan juga DeepSeek. Bahkan ChatGPT juga bagus, Kak, untuk keperluan skripsi. Nah, Perplexity untuk apa? Perplexity untuk mencari referensi-referensi seperti jurnal ataupun PDF-PDF gitu untuk menyusun skripsi gitu Kak. Nah, di PsyKI juga sama dan ChatGPT pun untuk mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita mengerti bisa ditanyakan ke ChatGPT. Seperti itu Kak. Ya, mungkin seperti itu. Eh, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada mungkin oh ada nih Kak Tiara, bentar. Kak izin bertanya kalau mengedit video apakah bisa menggunakan dengan AI? Oh bisa teman-teman, banyak tools-tools untuk edit video dengan AI. Jadi toolsnya itu banyak banget ya teman-teman. Cuman saya belum bahas semua gitu dan juga tidak terbahas di sini. Nanti mungkin saya akan membuat beberapa tutor-tutor dan AI-nya itu apa aja di Instagram saya nanti gitu teman-teman. Cuman saya belum buat kontennya teman-teman. Jadi mengedit video menggunakan AI itu toolsnya banyak ya. Ada Hedra AI teman-teman. Hedra itu untuk apa? Hedra untuk membuat foto menjadi bergerak teman-teman. Contohnya kalian mungkin pernah lihat bayi bisa ngomong gitu teman-teman. Yang viral itu yang di Cina ya. Bayi bisa ngomong, yang nge-rap, bayi nge-rap. Nah itu pakai Hedra AI. Dan juga ada namanya Kling AI teman-teman. Dan juga ada apa ya namanya Pika AI. Pokoknya banyak banget tools-tools AI untuk mengedit video teman-teman. Di Kling AI kita bisa buat video yaitu foto bergerak. Contohnya fotonya kita bisa generate di wah ada lagi toolsnya pokoknya banyak banget lah teman-teman jadi kita bisa membuat foto lewat Image FX di Google Labs namanya ada fitur Image FX dan kita bisa buat foto serealistis mungkin di situ entah itu kita mau buat produk kita biar ada video buat memasarkan produk kita gitu kita simpan produk kita di situ dan buat produknya bergaya profesional. Dan setelah fotonya jadi, nanti kita bisa masukkan ke Kling AI dan buat fotonya bergerak gitu teman-teman. Kita bisa banyak fotonya dan juga bikin banyak videonya dan nanti kita susun pakai CapCut. Setelah kita susun, jadilah video iklan teman-teman kayak gitu. Jadi apabila ingin maksimal itu harus dengan beberapa tools dan juga diedit lagi dengan aplikasi teman-teman. Seperti itu mungkin ya. Mungkin saya serahkan kembali kepada Kak Aisyah. Oke, wah luar biasa ya teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Jalal yang sudah berbagi ilmu yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga ilmu
semoga berkah dan teman-teman bisa mengaplikasikan ilmunya yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk belajar pada malam hari ini. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan selamat malam teman-teman semuanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.